Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan tugas data mining yang mendeploy program web apps yaitu prediksi kanker payudara. Jadi kami menggunakan metode Gaussian NB. Nama saya Muhammad Ramadhan Dribowo, NIM A11 2021 13591. Nama saya Angga Maulana dengan NIM A11 2021 13593. Saya Muhammad Rafli Bahtiar dengan NIM A11 2021 13575. Saya Reza Bina Tanjung, NIM A11 2020 12416. Saya Habibur Rizky dengan NIM A11 2020 12807. Jadi yang pertama kita membuat notebook Python terlebih dahulu. Di sini adalah untuk model yang nantinya akan dikonversi ke dalam Python. Jadi notebook ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silakan. Ya, langkah pertama yaitu menambahkan library yang dibutuhkan, yaitu ada import numpy as np, kemudian ada import pandas as pd, kemudian ada from sklearn.model dengan selection import train test split. Kemudian from sklearn.database import load iris, kemudian ada from sklearn.naive bias import Gaussian NB, kemudian ada from sklearn.matrix import akurasi score. Langkah selanjutnya yaitu memanggil data yang akan digunakan yaitu kanker underscore dataset sama dengan pd.read.csv. Kemudian nama data yang dipanggil yaitu breast cancer data.csv. Kemudian ada kanker dataset.hit. Kemudian outputnya yaitu ada kolom min radius, kemudian min tekstur, min perimeter, kemudian ada min area, kemudian ada min smoothness, kemudian ada kolom diagnosis dengan 5 data yang tersedia. Selanjutnya ada kanker set dataset.sep dengan output 569,6. Kemudian ada kanker dataset diagnosis value counts dengan output 357, kemudian 212 dengan name diagnosis dan tab-nya in-numbered. Jadi 1 ini artinya itu terkena kanker dan 0 itu tidak terkena kanker. Lanjut. Kemudian langkah selanjutnya ada memisahkan data dan label. X sama dengan kanker RP, kemudian dan dataset .drop, kolom diagnosis, axis min 1, kemudian ada Z, kanker dataset dengan diagnosis. Dengan output yaitu ada kolom min radius, min tekstur, min perimeter, min area, min smoothness. Dengan data seperti berikut. Kemudian untuk print J-nya ada data berupa 0, 1, 2, 3, 4 dengan hasilnya yaitu 0, 0, 0. Kemudian 5, 6, 4 dan seterusnya dengan hasil yaitu 0, 0, 0, 0, 1. Dengan name diagnosis yaitu dengan name diagnosis, kemudian length 69 dan tab in 64. Kemudian untuk memisahkan data training dan dataset. Ada X-train, X-test, Y-train, Y-test sama dengan train test split dalam kurung, XY test size sama dengan 0,5, lalu stratify sama dengan Y, random state sama dengan 2. Lalu print X shape, X train.shape, X test.shape. Lalu hasilnya 569,5, kemudian 284,5 dan 285,5. Lalu untuk membuat metode naive bias, inputnya model sama dengan Gaussian NB dalam kurung, lalu model fit dalam kurung X train, Y train. Lalu outputnya Gaussian NB dalam kurung. Untuk membuat model akurasi, inputnya X train prediction model dot predict dalam kurung X train
lalu training data akurasi sama dengan akurasi skor dalam kurung X train prediction, Y train. Lalu inputkan lagi print dalam kurung akurasi data training adalah training data akurasi. Outputnya akurasi data training adalah 0,8978 sekian. Lalu untuk input X test prediction sama dengan model predict X dalam kurung X test. Kemudian tes data akurasi sama dengan akurasi skor dalam kurung X test prediction, Y test. Lalu print akurasi data testing, tes data akurasi. Outputnya akurasi data testing adalah 0,9 sekian. Untuk membuat model predict, input data sama dengan 13,54, 14,36, 87,46, 566,3, dan 0,09779. Lalu input data S numpy array sama dengan np array dalam kurung input data. Input data reshape sama dengan input data S numpy array reshape dalam kurung 1, min 1. Prediction sama dengan model .predict dalam kurung input data reshape, print dalam kurung prediction. Lalu if dalam kurung prediction 0 sama dengan 0, print pasien tidak terkena kanker, lalu else print pasien terkena kanker. Outputnya 1, yaitu pasien terkena kanker. Jadi ini adalah model yang sudah dibuat di mana ketika kita input data, jadi ini adalah salah satu data yang diinput dari data yang sudah kita download, yaitu salah satunya ini adalah data. Ya intinya kita inputkan ini, jadi munculnya 1 yaitu pasien terkena kanker. Dan setelah begitu kita import pickle untuk mengekspor model ini yang sudah dibuat, yang nantinya akan dikonversi ke Python yang akan di-deploy ke Streamlit. Jadi ini semua kita ekspor dan ini hasilnya. Ini adalah model tadi yang sudah diekspor dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Silakan. Import pickle, import Streamlit as st, membaca model kanker model sama dengan pickle load open kanker model.saf, rb, judul web st.title dalam kurung prediksi kanker payudara, membagi kolom min radius st number input dalam kurung input min radius, min tekstur sama dengan st.number input dalam kurung input min tekstur, min perimeter sama dengan st.number input dalam kurung input min perimeter, min area sama dengan st.number input dalam kurung input min area, min smoothness sama dengan st.number input dalam kurung input min smoothness. Bip. Dan selanjutnya kode untuk prediksi kanker P underscore diagnosis sama dengan membuat tombol untuk prediksi if st.button tes prediksi kanker prat sama dengan kanker P underscore model prediksi dalam kurung min radius, min underscore tekstur, min underscore perimeter, min area, min smoothness. If kanker underscore prat sama dengan 0, kanker diagnosis sama dengan pasien tidak terkena kanker, else kanker P underscore diagnosis sama dengan pasien terkena kanker. ST sukses kanker diagnosis.
Kita langsung demokan saja webnya seperti apa. Jadi kita ke CMD terlebih dahulu. Kemudian kita lokasikan ke file ini. Dan kita run symlib. Dan itu nama filenya. Nah, kira-kira seperti ini user interface-nya. Kita cocokkan saja dengan data yang tadi sudah diinputkan. Ini saja. Kita inputkan satu-satu, min radiusnya 13,54. Dan teksturnya 14,36. Perimeternya 87. Min areanya. Dan min smoothness. Ketika dites, kita cocokkan. Jadi outputnya seharusnya pasien terkena kanker. Ya, sama. Dan sudah saya deploy juga. Ini adalah deploy yang sudah kami buat. Kurang lebih sama seperti ini user interface-nya. Jadi deploy ini agar bisa diakses semua orang. Tinggal kita kopikan linknya. Kemudian sudah jadi. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kami. Jika ada yang kurang dan ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.